Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di ruang realita. Kata orang kesabaran adalah kunci surga. Tapi di rumah itu, kesabaran adalah pintu penjara. 7 tahun. Ia membungkam mulutnya, membungkam suaranya dari cacian yang ia terima setiap harinya. Seperti menelan nasi basi yang dipaksakan. Ia percaya bahwa itu adalah pengabdian, sampai akhirnya realita menamparnya dengan keji. Inilah ruang realita. Dunia masih dibalut kegelapan yang pekat. Ketika Sari sudah harus memenangkan peperangan melawan rasa lelahnya sendiri. Di desa ini, fajar bukanlah sebuah undangan untuk menikmati keindahan ciptaan Tuhan, melainkan lonceng dimulainya pengabdian yang seringkali tak dianggap. Bagi Sari, tidur adalah kemewahan yang tak pernah ia miliki sepenuhnya. Di dapur kecil yang pengap oleh asap, tangan Sari yang kasar mulai bergerak dengan otomatis. Ia menyalakan tungku, membiarkan jelaga hitam menempel di kulitnya yang dulu halus. Suara air mendidih dan aroma nasi jagung mulai memenuhi ruangan. Namun tak ada kehangatan di sana. Di rumah ini, Sari adalah mesin yang pertama kali menyala. Ia memasak bukan karena kasih sayang yang dibalas, melainkan karena keharusan. Jika nasi belum tersaji saat ibu mertuanya, Bu Lastri, terbangun, maka cacian akan lebih dulu mengenyangkan perutnya daripada makanan apapun. Sambil membungkus bekal sederhana dengan daun pisang, tatapan Sari tertuju pada pintu kamar yang tertutup rapat. Di sana Danu, suaminya, masih terlelap dalam mimpi. Danu yang dulu menjanjikan perlindungan, kini hanyalah sosok yang bungkam. Seorang laki-laki yang lebih takut pada teguran ibunya daripada air mata istrinya sendiri. Sabar Sari, ini demi warisan kita nanti. Bisikan itu selalu menjadi obat penawar yang kini mulai terasa seperti racun. Sari melangkah keluar menembus kabut pagi yang menusuk tulang. Tanpa alas kaki, ia membiarkan tanah becek dan kerikil tajam menyapa kakinya yang pecah-pecah. Di bahunya tersampir cangkul dan bakul yang beratnya seolah melambangkan seluruh beban hidup yang ia pikul sejak masuk ke keluarga ini. Ia berjalan melewati rumah-rumah tetangga yang masih gelap, menuju 1 hektar sawah di ujung desa. Satu-satunya harta yang dijanjikan akan menjadi miliknya dan Danu suatu hari nanti. Setiap ayunan cangkul adalah doa yang tertahan. Setiap butir peluk yang jatuh ke lumpur adalah saksi betapa Sari telah mengabdikan seluruh masa mudanya untuk tanah ini. Orang-orang desa sering memuji, beruntung ya Bu Lastri punya menantu seperti Sari. Tetapi mereka tidak melihat lebam di hati Sari. Setiap kali Bu Lastri memamerkan hasil panen di pasar, seolah itu adalah hasil keringatnya sendiri. Pagi ini, saat semburat merah pertama mulai muncul di ufuk timur, Sari terhenti sejenak. Ia memandang hamparan padi yang mulai menguning. Ada firasat aneh yang merayap di dadanya, dingin dan mencekam. Ia tidak tahu bahwa musim panen kali ini tidak akan membawa keberkahan. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum palsu ibu mertuanya dan diamnya suaminya, sebuah rencana telah disusun rapi untuk membuangnya, seolah tenaganya habis diperas. Matahari mulai merangkak naik, menyinari setiap jengkal lumpur yang sedang dikerjakan Sari. Namun pikirannya melayang jauh ke belakang.
ke masa 7 tahun yang lalu. Masa di mana ia masih seorang gadis desa yang penuh binar harapan. Sebelum kenyataan pahit perlahan memadamkan cahaya di matanya. Hari itu di bawah pohon mangga di depan rumah sederhana ini, sebuah janji diucapkan dengan nada yang begitu manis hingga mampu melumpuhkan logika. Sari masih ingat betul bagaimana Bu Lastri menggenggam tangannya saat acara lamaran. Sari, kau adalah menantu idaman. Masuklah ke keluarga kami. Kerjakan sawah warisan ini bersama Danu. Jika kelak sudah membuahkan hasil, sawah ini akan menjadi milik kalian sepenuhnya. Kami hanya ingin melihat kalian bahagia. Begitu ucapannya saat itu. Kata-kata yang terdengar seperti perlindungan. Namun kini Sari menyadari bahwa itu adalah cerat yang dipasang dengan sangat rapi. Danu pun tak kalah menyakitkan. Di bawah sinar rembulan malam pertama pernikahan mereka, suaminya itu berbisik bahwa ia akan menjadi pelindung bagi Sari dari segala badai. Tapi perlindungan macam apa yang didapat Sari? Seiring berjalannya waktu, janji itu mulai membusuk. Sawah yang katanya akan diberikan tetap berada di bawah kekuasaan penuh Bu Lastri. Setiap butir beras yang keluar dari sana harus melewati izin sang ibu mertua. Sari bukan lagi seorang menantu yang dicintai, melainkan buruh tani yang diikat dengan janji warisan yang tak kunjung terwujud. Janji-janji itu kini terasa hambar, seperti nasi yang basi. Setiap kali Sari mencoba menanyakan tentang kejelasan sawah tersebut, Danu akan segera mengalihkan pembicaraan atau bahkan memarahinya, menuduhnya sebagai istri yang tidak sabaran dan serakah. Padahal Sari hanya ingin kepastian agar masa depan anaknya tidak sesuram dirinya. Ia mulai menyadari bahwa warisan hanyalah kata umpan agar dia mau terus memeras keringat di bawah terik matahari tanpa pernah mengeluh soal upah. Sari kembali menancapkan bibit padi ke dalam lumpur. Ia tersenyum pahit. Betapa bodohnya ia dulu yang percaya bahwa cinta bisa mengubah watak seseorang yang sudah terbiasa berkuasa. Di desa yang terlihat tenang ini, penindasan tidak selalu dilakukan dengan kekerasan fisik. Kadang penindasan yang paling kejam dilakukan melalui kata-kata manis yang membunuh harapan secara perlahan-lahan. Kini janji itu bukan lagi harapan bagi Sari. Janji itu telah menjadi beban yang menjepit lehernya, memaksanya untuk terus tunduk meski hatinya sudah menjerit ingin pergi. Karena di rumah itu kejujuran telah lama mati, digantikan oleh sandiwara panjang yang dipimpin oleh seorang ibu mertua yang menganggap menantunya tak lebih dari sekedar alat pencetak uang. Hari yang dinanti-nanti itu akhirnya tiba. Musim panen raya telah mencapai puncaknya. Bulir-bulir padi yang dulu ditanam Sari dengan doa dan air mata, ini telah menguning sempurna, merunduk berat, seolah meminta untuk segera dipetik. Sepanjang hari Sari bekerja 2 kali lebih keras dari biasanya. Punggungnya terasa mau patah, tangannya perih tergores batang padi yang tajam. Namun senyum tipis sempat tersungging di bibirnya yang pecah-pecah. Dalam benaknya Sari sudah menghitung, hasil panen kali ini sangat melimpah. Cukuplah untuk membeli sepatu sekolah baru untuk anakku, dan mungkin sepotong kain untuk mengganti bajuku yang sudah penuh tambalan. Bisiknya dalam hati. Ia membayangkan binar mata anaknya saat melihat sepatu baru itu. Harapan sederhana itu menjadi satu-satunya kekuatan yang membuat kakinya tetap tegak berdiri di tengah terik matahari yang memanggang kulit. Namun saat pengepul datang dan menyerahkan tumpukan uang hasil penjualan, tangan yang menyambutnya bukanlah tangan Sari. Bu Lastri dengan sigap menyambar uang itu, bahkan sebelum Sari sempat melihat jumlahnya.
Tanpa rasa malu di depan para tetangga yang menyaksikan, ibu mertuanya itu menghitung lembaran demi lembaran uang dengan mata yang berkilat penuh ketamakan. Tak ada ucapan terima kasih untuk Sari, tak ada pula pembagian hasil yang adil bagi mereka yang telah berkubang lumpur selama berbulan-bulan. Sari tertegun saat sebuah lembar uang bernilai kecil dilemparkan ke arahnya. Uang yang bahkan tidak cukup untuk membeli susu anak, apalagi sepatu sekolah. Ibu, tapi sepatu sekolah si kecil sudah jebol, Bu. Sari mencoba memberanikan diri bersuara dengan nada gemetar. Namun jawaban yang ia terima adalah tatapan dingin dan kata-kata menampar realitanya. Bu Lastri berdalih bahwa uang itu harus digunakan untuk membayar hutang keluarga dan biaya pemeliharaan rumah yang diklaim sebagai bebannya sendiri. Sari berpaling menatap butiran beras yang tercecer di tanah. Ia menyadari bahwa di rumah ini keringatnya tidak pernah dihargai sebagai usaha, melainkan dianggap sebagai kewajiban yang sudah seharusnya ia berikan secara gratis. Semua kerja kerasnya menguap begitu saja ke dalam kantong baju mertuanya, meninggalkan hatinya yang kering dan kosong. Malam itu di pojok dapur yang gelap, Sari hanya bisa menatap tangannya yang kotor dan kasar. Ia baru saja menyadari sebuah kebenaran yang pahit, bahwa sekeras apapun ia menanam, ia tidak akan pernah diizinkan untuk memanen kebahagiaannya sendiri selama ia masih terikat dalam rantai keserakahan keluarga ini. Keringatnya telah menjadi harta bagi orang lain, sementara bagi dirinya itu hanyalah sisa rasa asin yang tertinggal di pipi. Belum kering luka di hati Sari karena uang panen yang dirampas. Sebuah suara bising memecah keheningan desa sore itu. Dari balik jendela kayu yang sudah lapuk, Sari melihat sebuah pemandangan yang membuat dadanya sesak. Seolah oksigen di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Di halaman rumah Rian, adik iparnya yang selama ini hanya tahu cara menghabiskan waktu di pantai pijat atau meja judi, turun dari sebuah sepeda motor baru yang mengkilap. Rian berlagak bak pahlawan yang baru pulang dari medan perang, memamerkan cat motor yang masih mulus di bawah sinar matahari sore. Sari hanya bisa terpaku. Ia teringat permintaan kecil anaknya untuk sepatu sekolah yang hanya seharga beberapa puluh ribu, yang ditolak mentah-mentah oleh Bu Lastri dengan alasan tidak ada uang. Namun sekarang di depan matanya sendiri, uang hasil peluhnya selama berbulan-bulan di sawah sudah berubah bentuk menjadi logam besi dan mesin yang mahal. Pemandangan itu semakin menyakitkan saat Bu Lastri keluar rumah dengan wajah berseri-seri, mengelus-elus jok motor itu seolah itu adalah benda keramat. Tak ada sedikit pun rasa bersalah di wajah wanita tua itu. Bagi Bu Lastri, kenyamanan anak bungsunya adalah prioritas. Sementara tetesan keringat menantunya hanyalah pelumas untuk mesin keinginan keluarganya. Sari merasa harga dirinya diinjak-injak hingga masuk ke dalam tanah yang paling dalam. Malam itu meja makan terasa lebih dingin dari biasanya. Sari hanya berani menyajikan nasi putih dengan sedikit garam untuk dirinya sendiri. Sementara di ruang depan, tawarian dan pujian Bu Lastri masih terdengar riuh. Ia menatap telapak tangannya yang masih menyisakan bekas goresan batang padi. Setiap goresan itu kini seolah menertawakannya, mengingatkannya bahwa ia hanyalah seekor kerbau yang dipaksa membajak agar sang pemilik bisa berpesta pora di atas penderitaannya. Ketidakadilan ini bukan lagi sekedar rahasia di dalam rumah. Dengan motor baru itu, Rian akan berkeliling desa, memamerkan kekayaan keluarga yang dibangun di atas punggung Sari. Sementara Sari, ia akan tetap menjadi bayangan di pematang sawah. Wanita yang dianggap tidak punya hak
untuk mencicipi manisnya buah dari tangannya sendiri. Di detik itu, benih kemarahan yang selama ini terkubur dalam diam mulai menumbuhkan tunasnya di hati Sari. Ia menyadari satu hal yang pasti. Di mata keluarga ini, pengabdiannya tidak akan pernah cukup. Selama ia diam, selama itu pula mereka akan terus menghisap darahnya hingga kering. Dan motor baru yang menderu di halaman itu adalah tanda dimulainya kebencian yang tidak akan pernah bisa dipadamkan dengan kata-kata manis lagi. Malam telah larut, namun mata Sari enggan terpejam. Di sampingnya Danu tertidur lelap, nafasnya teratur seolah-olah tidak ada beban yang menghimpit rumah ini. Sari menatap punggung suaminya itu dengan perasaan yang campur aduk, antara cinta yang tersisa dan kekecewaan yang mulai membeku. Ia memberanikan diri menyentuh bahu Danu dengan lembut, berharap pria yang dulu berjanji melindunginya itu mau sekedar mendengar rintihan hatinya. "Mas, apakah kau lihat motor baru Rian?" Suara Sari nyaris berbisik, bergetar karena emosi yang tertahan. Uang panen itu habis untuk motor, padahal anak kita butuh sepatu, butuh makan yang lebih baik. Sampai kapan kita begini, Mas? Sari menumpahkan segalanya, lelahnya, perihnya di sawah, hingga rasa tidak adil yang ia telan bulat-bulat dari ibunya. Ia berharap Danu akan bangun, memeluknya, dan berkata bahwa semua akan diperbaiki. Namun yang Sari dapatkan adalah sebuah tamparan, kata-kata yang lebih pedih dari luka fisik. Danu berbalik, menatapnya dengan mata yang penuh amarah, sekaligus ketakutan. Bukannya membela istrinya, Danu justru meluncurkan pembelaan untuk ibunya. Itu uang ibu, sawah itu milik ibu. Kalau dia mau membelikan motor untuk Rian, itu haknya. Kau sebagai menantu seharusnya berbakti, bukan malah menghitung-hitung harta orang tua. Bungkamnya Danu terhadap ketidakadilan ibunya adalah pengkhianatan terbesar bagi Sari. Ia menyadari bahwa laki-laki di sampingnya ini bukanlah pelindung, melainkan tawanan dari rasa bakti yang salah kaprah. Danu lebih memilih membiarkan istrinya menderita dan anaknya kekurangan daripada harus berselisih paham dengan ibunya. Di mata Danu, air mata Sari tidak lebih berharga daripada kenyamanan ibunya yang tamak. Sari mematung di kegelapan kamar. Kata-kata berbakti yang diucapkan Danu terasa seperti pisau yang menguliti harga dirinya. Ia melihat suaminya kembali memejamkan mata, seolah percakapan barusan hanyalah gangguan kecil dalam tidurnya. Di detik itu, sesuatu dalam diri Sari patah. Sesuatu yang selama ini membuatnya bertahan, kini hancur berkeping-keping. Ia menyadari bahwa ia sendirian. Di rumah yang ia bangun dengan keringatnya sendiri, ia hanyalah orang asing yang tenaganya dipuja, namun suaranya dianggap sampah. Danu telah memilih pihaknya, dan pihak itu bukanlah istrinya. Fajar yang akan datang besok tidak akan lagi sama bagi Sari. Karena harapan yang ia gantungkan pada suaminya telah mati, terkubur bersama kebungkaman Danu di tengah malam yang dingin. Kesunyian malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat, tiba-tiba pecah oleh suara rintihan kecil dari sudut kamar. Sari yang jiwanya baru saja hancur oleh kebungkaman suaminya tersentak bangun. Dia menyentuh dahi buah hatinya, dan seketika itu juga jantungnya seakan berhenti berdetak. Kulit kecil itu terasa seperti bara api yang menyala, membakar sisa-sisa ketenangan yang Sari miliki. Demam tinggi itu datang seperti pencuri di tengah malam. Sari tahu betul mengapa ini terjadi. Berhari-hari anaknya terpaksa ia bawa ke sawah,
tidur di bawah gubuk beralaskan karung goni yang lembab, menghirup aroma lumpur dan sengatan matahari karena tak ada yang menjaganya di rumah. Gizi yang buruk hanya dengan nasi dan garam membuat pertahanan tubuh kecil itu runtuh. Sari didera rasa bersalah yang luar biasa. Namun rasa amarahnya jauh lebih besar saat melihat Danu masih meringkuk tak peduli di sampingnya. "Mas, bangun mas, anak kita panas sekali mas." Sari mengguncang bahu Danu dengan panik. Ia memohon suaminya untuk bangun, mencari bantuan, atau setidaknya memeluk anak mereka yang sedang berjuang melawan panas tubuhnya sendiri. Namun, kelelahan bekerja di bawah perintah ibunya membuat Danu hanya menggumam kesal, membalikkan badan dan kembali tenggelam dalam egoismenya. Di detik itu, Sari menyadari bahwa dalam rumah ini, nyawa anaknya pun tidak cukup kuat untuk membangunkan nurani seorang ayah yang telah mati. Dengan tangan gemetar, Sari mencoba mengompres dahi anaknya dengan air dingin yang ia ambil dari sumur. Setiap kali tangisan kecil itu terdengar, hati Sari seperti diiris sembilu. Ia menatap kotak kayu tempat ia menyimpan sisa uang yang diberikan mertuanya tempo hari. Hanya ada beberapa lembar uang lusuh yang tidak akan cukup untuk membayar obat, apalagi dokter. Sementara itu di halaman luar, motor baru Rian terparkir gagah. Sebuah besi mati yang harganya bisa menyelamatkan nyawa anaknya ribuan kali lipat. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Sari. Ia mendekap anaknya erat-erat, mencoba menyalurkan sisa kehangatan dari tubuhnya yang juga mulai rapuh. Ia berjanji dalam hati jika fajar tiba dan anaknya masih bernafas, ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjak-injak hidup mereka. Kemiskinan mungkin bisa ia tahan, tapi pengabaian yang mengancam nyawa buah hatinya adalah batas akhir dari kesabarannya. Di bawah cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip, Sari menatap bayangannya sendiri di dinding. Ia bukan lagi wanita lemah yang bisa ditindas dengan janji warisan hambar. Di tengah demam anaknya yang membara, sebuah kekuatan baru mulai tumbuh di dalam dirinya. Kekuatan yang lahir dari keputusasaan seorang ibu yang tidak lagi memiliki apapun untuk dipertaruhkan kecuali harga dirinya. Fajar belum lagi menyapa, namun Sari sudah berdiri di depan pintu kamar ibu mertuanya dengan tubuh gemetar. Di dekapannya, tubuh kecil anaknya terkulai lemas. Nafasnya terdengar seperti gesekan amplas yang kasar. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Sari mengetuk pintu kayu jati yang kokoh itu. Pintu yang selama ini menjadi batas antara penguasa rumah dan pelayannya. Sari mengetuk pintu, tak beraturan, diikuti suaranya yang parau. "Bu, tolong bu, cucu ibu sakit parah bu." Tidak ada jawaban. Sunyi yang keluar dari balik pintu itu terasa lebih dingin daripada udara pagi pedesaan. Sari mengetuk lagi, kali ini lebih keras, sambil terisak memohon. Ia hanya butuh sedikit saja dari uang panen kemarin untuk membawa anaknya ke dokter di kota. Ia tidak meminta kemewahan, ia hanya meminta hak atas nyawa anaknya yang telah ia tukar dengan ribuan jam kerja di bawah terik matahari. Pintu terbuka dengan suara decitan tajam. Bu Lastri menguap malas. "Berisik sekali si Sari, ada apa pagi-pagi begini?" Bu Lastri muncul dengan wajah yang tampak terganggu. Seolah-olah permintaan tolong Sari hanyalah seekor lalat yang mengganggu tidurnya. Saat Sari menunjukkan kondisi anaknya yang menggigil, wanita tua itu hanya melirik sekilas tanpa sedikit pun rasa iba di matanya. "Ah, anak desa memang begitu, paling hanya demam biasa.
Kasih saja air kelapa, nanti juga sembuh sendiri. Jangan manja, Sari. Ucapnya dengan nada yang begitu ringan. Seolah nyawa cucunya sendiri tidak lebih berharga dari segenggam beras. Tapi dia sudah tidak sadar, Bu. Saya mohon. Bu, saya butuh uang untuk ke puskesmas, Bu. Jawaban yang keluar selanjutnya adalah racun yang membunuh sisa-sisa rasa hormat Sari. Bu Lastri dengan tenang mengatakan bahwa uangnya sudah habis. Habis untuk membeli knalpot mahal motorian. Habis untuk membayar iuran arisan. Dan habis untuk kesenangan yang tidak ada hubungannya dengan keselamatan cucunya. Pintu itu kemudian ditutup kembali di depan wajah Sari. Bunyi kunci yang berputar di balik pintu itu terdengar seperti vonis mati bagi harapan Sari. Sari berdiri mematung di lorong rumah yang gelap. Ia menatap pintu yang tertutup rapat itu. Menyadari bahwa di dalam rumah ini ia benar-benar sendirian. Tidak ada ibu mertua, tidak ada suami, tidak ada keluarga. Yang ada hanyalah sekumpulan orang asing yang menghisap tenaganya, namun membiarkan darah dagingnya meregang nyawa. Pintu itu bukan sekedar penghalang kayu. Pintu itu adalah simbol berakhirnya masa sabar Sari. Di tengah keputusasaannya, ia mengeratkan pelukannya pada sang anak. Jika rumah ini tidak bisa memberikan perlindungan, maka ia sendiri yang akan menjadi benteng bagi anaknya. Meski ia harus merangkak, menembus badai sekalipun. Pintu itu boleh tertutup bagi Sari, tapi pintu hatinya kini telah terbuka lebar untuk sebuah perlawanan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Harapan telah mati di depan pintu yang terkunci itu. Namun Sari tidak punya waktu untuk meratap. Di pelukannya, tubuh mungil sang anak mulai menggigil hebat. Suhunya semakin memuncak, seolah-olah nyawanya sedang diperebutkan oleh maut. Sari menatap Danu yang masih meringkuk di tempat tidur. Pura-pura tidak mendengar keributan yang terjadi. Di detik itu, Sari tahu, jika ia menunggu hingga fajar, ia mungkin hanya akan memeluk jasad yang dingin. Tanpa alas kaki, tanpa payung, dan hanya bermodalkan selembar kain carik tua untuk menggendong anaknya, Sari melangkah keluar. Langit pedesaan yang hitam pekat seolah tumpah, menumpahkan amarahnya dalam bentuk hujan badai yang membutakan mata. Air hujan yang dingin menusuk kulitnya hingga ke tulang. Namun panas di tubuh anaknya menjadi satu-satunya kompas yang membimbing langkah kakinya menembus kegelapan. Jalan setapak menuju puskesmas di desa seberang terasa ribuan mil jauhnya. Berkali-kali Sari terpleset, lututnya menghantam batu tajam hingga berdarah. Namun ia tak peduli. Tuhan, jangan ambil dia, ambil saja nyawaku, tapi jangan dia. Rintihnya di tengah isak tangis yang tersamar oleh derasnya hujan. Ia melewati deretan sawah yang selama ini ia urus. Sawah yang katanya warisan, namun kini terasa seperti kuburan bagi masa mudanya. Hujan ini seolah sedang menghakimi kemiskinannya, menghakimi keputusasaannya sebagai seorang istri yang tak dianggap. Setiap langkah adalah perjuangan melawan gravitasi dan rasa lelah yang luar biasa. Pikirannya melayang pada motor baru Rian yang terparkir kering di rumah, pada kenyamanan suaminya yang tertidur hangat, dan pada ketamakan ibu mertuanya. Amarah itu kini membakar dadanya, memberikan kekuatan tambahan pada kaki-kakinya yang mulai mati rasa. Hujan badai ini mungkin mencoba menghalangi jalannya, tapi cinta seorang ibu adalah kekuatan alam yang lebih besar dari badai manapun. Saat lampu remang puskesmas mulai terlihat di ujung jalan, Sari terjatuh untuk terakhir kalinya. Dengan sisa tenaga yang ada, ia merangkak, melindungi tubuh anaknya agar tetap berada di atas lumpur. Ia berteriak meminta tolong hingga suaranya serak dan hilang ditelan angin malam.
Malam itu Sari bukan hanya sedang menyelamatkan nyawa anaknya, ia sedang membuktikan pada dunia dan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu berdiri tegak tanpa bantuan orang-orang yang telah mengkhianatinya. Hujan mulai reda saat pintu puskesmas terbuka. Namun, badai di dalam hati Sari baru saja dimulai. Ia tidak akan pernah melupakan rasa dingin di malam ini. Dan ia tidak akan pernah memaafkan mereka yang membiarkannya menembus badai ini sendirian. Bau karbol dan aroma obat yang menyengat menyambut Sari di balik pintu puskesmas. Tubuhnya yang basah kuyup meninggalkan jejak lumpur di lantai putih yang bersih, menciptakan kontras yang menyakitkan antara dirinya dan dunia luar yang lebih tertata. Di atas brankar yang dingin, ia melihat tubuh kecil anaknya dipasangi selang infus dan alat pemantau detak jantung. Setiap bunyi yang terdengar seolah-olah menjadi hitungan mundur bagi sisa-sisa kewarasannya. Seorang dokter parubaya mendekat, menatap Sari dengan tatapan yang sulit diartikan, antara iba dan teguran yang tak terucap. Dokter itu memeriksa catatan di tangannya, lalu menatap wajah Sari yang pucat pasi. "Ibu, anak ini bukan hanya demam tinggi. Dia mengalami malnutrisi kronis. Fisiknya terlalu lemah untuk melawan infeksi sesederhana ini. Apa yang dia makan selama ini? Dan kenapa dia baru dibawa sekarang saat kondisinya sudah kritis?" Pertanyaan itu menghantam Sari lebih keras daripada badai yang baru saja ia lalui. Malnutrisi kronis. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya, seperti tamparan yang berulang kali mendarat di pipinya. Sari teringat bagaimana ia hanya bisa memberi anaknya nasi sisa dengan air garam. Sementara di rumah itu, meja makan selalu penuh dengan lauk pauk untuk ibu mertua dan adik iparnya. Ia menyadari bahwa pengabdiannya di sawah selama ini bukan hanya tidak dihargai, tapi telah mengorbankan nyawa darah dagingnya sendiri demi kemakmuran orang lain. Dokter itu terus berbicara tentang perawatan intensif dan biaya obat-obatan yang tidak murah. Sari hanya bisa terdiam, meremas kain jarik yang masih lembab. Di rumah ada uang hasil panen yang cukup untuk membiayai perawatan ini berkali-kali lipat. Namun uang itu telah berubah menjadi motor baru dan perhiasan emas di tubuh Bu Lastri. Realita ini menampar Sari dengan kebenaran yang paling pahit, bahwa ia telah menjadi budak di rumahnya sendiri. Dan anaknya adalah korban dari ketidakberdayaannya melawan penindasan. Sari memandang wajah anaknya yang pucat di bawah sinar lampu neon yang berkedip. Ia merasa gagal. Gagal sebagai ibu karena membiarkan anaknya kelaparan di tengah melimpahnya hasil sawah yang ia kerjakan. Gagal sebagai istri karena membiarkan suaminya membungkam nuraninya sendiri. Di lorong puskesmas yang sunyi itu, Sari tidak lagi merasa sedih. Rasa sedihnya telah terbakar habis, digantikan oleh bara api amarah yang mulai mengeras di dalam dadanya. Cahaya pagi mulai merayap masuk melalui jendela puskesmas yang kusam. Namun bagi Sari, matahari tidak lagi membawa kehangatan. Ia berdiri di samping ranjang anaknya, menatap lurus, tubuh mungil yang kini mulai bernafas lebih tenang, berkat bantuan obat-obatan yang ia beli dengan menggadaikan satu-satunya perhiasan peninggalan ibunya. Di saat itulah pintu puskesmas terbuka dan sosok Danu muncul dengan wajah yang tampak lelah. Bukan lelah karena cemas, melainkan lelah karena baru saja terbangun dari tidur nyenyaknya. Siti tidak menoleh, ia bahkan tidak berkedip. Suara suaminya yang dulu ia nantikan sebagai pelindung ini terdengar seperti gangguan yang tidak berarti. "Menunggumu, Mas?" tanya Sari dengan nada yang begitu datar, hingga membuat bulu kuduk Danu meremang. "Jika aku menunggumu, mungkin pagi ini kita tidak sedang melihat anak kita bernafas,
tetapi sedang memandikan jasadnya. Kata-kata itu meluncur tanpa air mata. Karena air matanya telah habis terserap oleh lumpur di pematang sawah yang ia kerjakan sendirian. Danu mencoba mendekat, hendak menyentuh bahu istrinya. Namun Sari menghindar dengan gerakan yang sangat dingin. Di mata Sari, Danu bukan lagi laki-laki yang ia cintai. Ia hanyalah bagian dari sistem penindasan yang hampir merenggut nyawa anaknya. Sari menyadari bahwa selama ini ia telah salah mengartikan kesabaran sebagai sebuah kebijakan. Padahal kesabarannya hanyalah bahan bakar bagi keserakahan ibu mertuanya dan kemalasan suaminya. Pulanglah Mas, katakan pada ibumu, sawah itu akan tetap tumbuh hijau. Tapi mulai detik ini, tidak akan ada satu butir padi pun yang akan kuberikan untuk perut kalian jika anakku masih harus kelaparan. Pernyataan itu adalah sebuah deklarasi perang yang tenang untuk mematikan. Sari telah mencapai titik baliknya. Ia tidak lagi peduli dengan sebutan menantu durhaka atau istri pembangkang yang mungkin akan disematkan padanya oleh warga desa. Di dalam ruangan yang berbau karbol itu, Sari baru saja mengubur sosok lamanya. Wanita lemah yang mau ditindas demi janji warisan yang hambar. Ia terlahir kembali sebagai seorang ibu yang akan melakukan apa saja untuk melindungi anaknya. Meskipun ia harus menghancurkan rumah yang selama ini ia bangun dengan keringatnya sendiri. Pagi ini Fajar di pedesaan itu menyaksikan lahirnya seorang wanita yang tidak lagi memiliki rasa takut. Hari-hari setelah kepulangan anaknya dari puskesmas, ada sesuatu yang berubah secara drastis di rumah ini. Bukan teriakan, bukan pula bantingan pintu, melainkan sebuah keheningan yang jauh lebih menakutkan. Sari tetap bangun sebelum fajar, namun ia tidak lagi menuju dapur untuk memuaskan selera ibu mertuanya. Ia juga tidak lagi memanggul cangkul menuju sawah yang selama ini menjadi pusat dunianya. Di depan sebuah meja kayu kecil di pinggir jalan depan sekolah desa, Sari berdiri tegak. Di hadapannya, tumpukan gorengan hangat mengepulkan asap. Ini adalah perlawanan pertamanya. Dengan modal dari sisa perhiasan yang ia gadaikan, ia memilih untuk membangun jalannya sendiri. Ia tidak lagi menanam padi untuk dirampas. Ia menanam harapan di atas wajan panas untuk ia tuai hasilnya sendiri. Detik demi detik, rupiah demi rupiah. Sementara itu di ujung desa, 1 hektar sawah warisan itu mulai menunjukkan wajah aslinya tanpa sentuhan Sari. Gulma mulai tumbuh subur, menutupi pucuk-pucuk padi yang mulai merana. Tanpa tangan dingin Sari yang telaten mencabuti rumput liar dan mengatur aliran air, ladang itu berubah menjadi hamparan kekacauan. Pulastri yang biasanya hanya tahu menerima hasil bersih, kini panik melihat investasi masa depannya mulai membusuk di bawah matahari. "Sari, kenapa kau belum ke sawah?" Teriakan itu hanya melewati telinga Sari seperti angin lalu. Ia terus melayani pembeli dengan senyum yang tulus, senyum yang sudah lama hilang dari wajahnya. Di rumah, Danu mencoba membujuknya, memintanya kembali berbakti, agar ibunya tidak marah. Namun jawaban Sari selalu sama. Sebuah tatapan dingin yang membuat Danu merasa seperti orang asing di mata istrinya sendiri. Sari menyadari bahwa selama ini ia diperbudak oleh rasa takut akan konflik. Namun kini kemandirian finansial memberinya keberanian yang tak tergoyahkan. Langkah kecil ini adalah awal dari keruntuhan sistem yang menindasnya. Sari membiarkan ladang itu terlantar, membiarkan ego ibu mertuanya terpukul oleh kenyataan bahwa tanpa menantu malas ini, mereka tidak lebih dari sekedar pemilik tanah yang tak berdaya. Ladang yang menguning itu kini menjadi simbol kegagalan keluarga Danu. Sementara asap dari penggorengan Sari adalah simbol kebangkitan seorang ibu
yang telah berhenti menjadi korban. Realita baru telah tercipta. Jika mereka ingin makan, mereka harus belajar menghargai tangan yang menyuapinya. Kabar tentang pemogokan Sari sampai ke telinga warga desa lebih cepat daripada embun yang menguap. Bu Lastri yang merasa harga dirinya diinjak-injak karena ladangnya terbengkalai, mulai melancarkan serangan yang paling mematikan di pedesaan. Fitnah di sumur umum, di pasar, hingga di teras masjid. Ia menanamkan benih-benih kebencian tentang menantunya sendiri. Sari sudah berubah, bisiknya dengan air mata palsu. Dia menelantarkan sawah, tidak mau lagi mengurus suami, dan sibuk mencari uang sendiri untuk kepentingannya sendiri. Dia tuh menantu durhaka yang tidak tahu terima kasih. Bu Lastri ingin memastikan bahwa meskipun Sari memiliki uang, ia tidak akan memiliki kehormatan. Ia menyebut Sari sebagai wanita yang lupa daratan karena sedikit modal yang ia miliki. Sementara itu di dalam rumah, suasana semakin mencekam. Danu yang terjepit di antara otoritas ibunya dan ketegasan istrinya hanya bisa menjadi penonton bisu. Setiap kali Sari pulang membawa hasil jualan, Bu Lastri akan menyambutnya dengan sindiran tajam yang menusuk telinga. Berusaha memancing emosi agar Sari melakukan kesalahan yang bisa dijadikan alasan untuk mengusirnya. Namun Sari yang sekarang bukanlah Sari yang dulu. Ia berjalan melewati ibu mertuanya, seolah wanita tua itu hanyalah tiang kayu yang lapuk. Silakan bicara sepuas ibu, batin Sari. Fitnah ibu tidak akan bisa mengisi perut kami, tapi kerja kerasku bisa. Sari menyadari bahwa status ratu desa yang disandang Bu Lastri hanyalah topeng yang menutupi ketakutannya akan kemiskinan. Tanpa tenaga Sari, kejayaan keluarga itu perlahan mulai runtuh, dan amarah Bu Lastri adalah tanda keputusasaan yang nyata. Fitnah itu memang membuat beberapa tetangga memandang Sari dengan sebelah mata. Namun Sari tidak peduli. Realita telah mengajarkannya bahwa opini orang lain tidak akan membayarkan biaya rumah sakit anaknya. Amarah Bu Lastri justru menjadi bahan bakar bagi Sari untuk bekerja lebih keras. Ia sengaja membiarkan ladang itu tetap terlantar, membiarkan semua orang melihat bahwa tanpa dirinya, keluarga yang selama ini membanggakan warisan itu sebenarnya tidak punya apa-apa. Di tengah badai fitnah yang sengaja ditiupkan Bu Lastri, sebuah kejadian tak terduga terjadi di rumah itu. Sore itu saat Sari sedang merapikan lemari tua di gudang belakang untuk mencari kain tambahan bagi anaknya, tangannya menyentuh sebuah celah tersembunyi di balik tumpukan pakaian usang mendiang ayam mertuanya. Di sana terselip sebuah amplop coklat kusam yang sudah dimakan usia, namun masih tersegel rapi oleh debu waktu. Dengan tangan gemetar, Sari membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat selembar kertas dengan kop surat resmi yang sudah menguning. Mata Sari membelalak saat membaca baris demi baris tulisan di dalamnya. Ini adalah surat wasiat dan sertifikat tanah yang sah. Ternyata selama ini ia telah hidup dalam kebohongan besar yang dirancang oleh ibu mertuanya. Dalam surat itu, mendiang ayam mertuanya dengan jelas menyatakan bahwa 1 hektar sawah itu sebenarnya sudah diwariskan secara penuh kepada Danu dan Sari sebagai pasangan suami istri, dengan syarat mereka harus mengelolanya bersama. Bu Lastri hanya diberikan hak tinggal di rumah utama, bukan kekuasaan penuh atas hasil bumi, apalagi hak untuk menjualnya. Selama ini Bu Lastri telah menyembunyikan kebenaran ini agar ia bisa terus memegang kendali atas hidup anak dan menantunya, menjanjikan janji warisan sebagai umpan untuk memperbudak mereka. Sari melipat kembali surat itu dan menyembunyikannya di balik pakaian anaknya.
Ia tidak langsung berteriak atau melaprak Bu Lastri. Ia tahu senjata sehebat ini harus digunakan pada saat yang paling tepat. Realita telah terbalik. Kini bukan lagi Sari yang berhutang budi pada keluarga ini, melainkan keluarga inilah yang telah mencuri hak hidup Sari dan anaknya selama bertahun-tahun. Malam itu meja makan di rumah bambu tersebut terasa lebih sempit dari biasanya. Di bawah cahaya lampu neon yang berkedip, Sari duduk dengan tenang, menatap sepiring nasi yang belum ia sentuh. Di seberangnya Bu Lastri sedang asik menghitung uang receh. Sesekali melirik sinis ke arah Sari. Danu duduk di antara mereka, kepalanya tertunduk, terjebak dalam kebungkaman yang sudah menjadi identitasnya. Tanpa suara, Sari mengeluarkan amplop coklat kusam dari balik bajunya dan meletakkannya tepat di tengah meja. "Apa ini, Sari?" tanya Bu Lastri dengan nada ketus, meskipun kilat ketakutan mulai merayap di matanya saat mengenali warna amplop itu. Sari tidak menjawab dengan kata-kata, ia hanya membuka lipatan kertas wasiat itu dengan gerakan yang sangat lambat, membiarkan setiap detik kesunyian menghancurkan pertahanan mental mertuanya. "Ini bukan tentang pamer, Ibu. Ini tentang hak yang Ibu curi. Hak anakku untuk makan enak, hak suamiku untuk punya harga diri, dan hakku atas setiap tetes keringat di sawah itu." Sari membacakan baris demi baris wasiat mendiang ayah mertuanya dengan nada yang datar namun menghujam. Setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah tamparan bagi kebohongan yang telah diperlihatkan Bu Lastri selama bertahun-tahun. Wajah Bu Lastri yang biasanya kemerahan karena amarah, kini pucat pasi seperti mayat. Ia mencoba merampas kertas itu, namun Sari lebih cepat. "Jangan coba-coba, Ibu. Surat ini punya salinan di kantor desa. Selama ini, Ibu menyebutku menantu durhaka. Padahal Ibulah yang sudah merampas masa depan anak cucu Ibu sendiri demi motor baru Rian." Sari kemudian menatap Danu yang kini mengangkat wajahnya dengan mata yang basah oleh penyesalan dan keterkejutan. "Malam ini adalah malam terakhir aku melayani kalian sebagai buruh tanpa upah. Mulai besok realita akan berubah. Ibu boleh memegang kunci rumah ini, tapi aku yang memegang kunci masa depan sawah itu." Sari melangkah pergi menuju kamarnya, meninggalkan dua orang yang selama ini menindasnya dalam kehampaan yang mencekam. Di bawah cahaya lampu yang temaram, Sari menyadari bahwa kejujuran yang diungkapkan dengan dingin jauh lebih mematikan daripada amarah yang meledak-ledak. Rahasia itu bukan lagi beban, melainkan pedang yang siap ia gunakan untuk memutus rantai penderitaannya. Malam di rumah itu terasa begitu panjang setelah konfrontasi di meja makan. Sari sedang mengemasi pakaian-pakaian lusuh miliknya dan pakaian anaknya ke dalam sebuah tas kain besar. Gerakannya tenang, tanpa ragu, seolah ia sudah melatih momen ini dalam pikirannya ribuan kali. Di ambang pintu, Danu berdiri mematung, menatap istrinya dengan tatapan yang penuh kehancuran. "Sari, apa kau benar-benar akan pergi?" Suara Danu terdengar parau, nyaris seperti bisikan seorang pecundang. Ia tidak percaya bahwa wanita yang selama ini tunduk padanya kini memiliki keberanian untuk memutus rantai yang mengikat mereka. Sari berhenti sejenak, namun ia tidak menoleh. Ia menatap dinding bambu yang rapuh, tempat ia sering menyandarkan kepalanya saat menangis diam-diam di tengah malam. "Mas, selama 7 tahun aku hidup di rumah ini sebagai bayangan. Aku bekerja sebagai kerbau di sawah yang ternyata adalah milikku sendiri. Sementara kau membiarkan ibumu menghisap darahku." Sari berbalik menatap langsung ke mata Danu. "Kesabaranku sudah habis saat aku harus membawa anakku menembus badai sendirian. Sementara kau lebih memilih kenyamanan tidurmu daripada nyawa darah dagingmu, Mas. Besok pagi
aku pergi ke kota. Aku punya sedikit modal dari hasil jualanku. Dan aku punya surat wasiat ini untuk mengklaim hak kita di depan hukum nanti. Sekarang pilihannya ada di tanganmu, Mas. Kau mau tetap di sini menjadi anak berbakti yang tidak punya harga diri, atau kau ikut denganku membangun hidup baru sebagai seorang laki-laki dan seorang ayah yang sesungguhnya. Pilihan itu menggantung di udara seperti hukuman gantung bagi Danu. Aku tidak akan memaksamu, Mas. Tapi ingatlah, anak ini berhak mendapatkan ayah yang berani melindunginya, bukan ayah yang hanya diam saat ibunya menindas keluarganya sendiri. Sari melangkah melewati Danu. Bahunya menyenggol suaminya, seolah menegaskan bahwa ia sudah siap untuk berjalan sendirian jika memang itu takdirnya. Dunia masih dibalut oleh kabut kelabu saat Sari melangkah keluar dari rumah yang selama 7 tahun ini telah menjadi penjaranya. Tidak ada suara pintu yang terbanting, tidak ada teriakan amarah. Kepergiannya sepagi ini adalah sebuah pernyataan bisu bahwa ia tidak lagi membutuhkan pengakuan dari siapapun di rumah ini. Di dekapannya sang anak masih terlelap, tidak menyadari bahwa hidupnya baru saja berubah selamanya. Sari sempat berhenti sejenak di depan pintu kamar ibu mertuanya. Di tangannya ia memegang sebuah kantong kecil berisi beberapa perhiasan emas. Satu-satunya hal yang pernah diberikan Bu Lastri padanya sebagai bentuk pencitraan. Di depan warga desa, dengan perlahan ia meletakkan kantong itu di depan pintu. Ini adalah pembayar utang budinya yang terakhir. Ia tidak ingin membawa apapun yang berasal dari tangan yang pernah menindasnya. Ia ingin pergi dengan tangan yang bersih, meski itu berarti ia harus memulai semuanya dari nol. Ia menoleh ke arah jalan setapak menuju kota, lalu melirik sekilas ke arah bayangan Danu yang masih berdiri, mematung di balik jendela kamar. Suaminya tidak melangkah keluar. Ketakutan Danu pada ibunya ternyata masih lebih besar daripada cintanya pada anak dan istrinya. Sari tersenyum pahit. Pilihan itu sudah dibuat. Ia tidak lagi menanti laki-laki yang hanya berani mencintainya dalam kebungkaman. Baginya Danu telah menjadi bagian dari masa lalu yang harus ia tinggalkan di balik kabut fajar ini. Langkah kaki Sari semakin mantap saat ia melewati gerbang desa. Ia tidak menoleh lagi ke arah sawah yang katanya warisan. Itu sawah yang telah memeras keringat dan air matanya tanpa ampun. Baginya tanah itu kini hanyalah hamparan lumpur yang tidak lagi memiliki kuasa atas hidupnya. Di depannya jalan raya yang menuju kota membentang luas, menawarkan ketidakpastian yang jauh lebih manis daripada kepastian penderitaan di desa ini. Kepergiannya tanpa pamit ini adalah cara Sari menjaga harga dirinya yang tersisa. Ia tidak ingin melihat tangis palsu Bu Lastri atau permohonan lemah dari Danu. Realita telah mengajarkan bahwa melepaskan kadang jauh lebih sulit daripada bertahan. Namun malam tadi ia telah berhasil memutus rantai itu. Saat bus mulai bergerak meninggalkan batas desa, Sari merasakan beban di bahunya meluruh satu persatu. Ia pergi bukan sebagai pecundang yang melarikan diri, melainkan sebagai seorang pemenang yang baru saja menemukan kembali kemerdekaannya. Seiring dengan perginya Sari, cahaya yang selama ini menyinari rumah itu seolah ikut padam. Tanpa tangan telaten yang biasanya menghidupkan tungku sebelum fajar, rumah besar itu kini terasa dingin dan tak bernyawa. Bu Lastri awalnya menganggap kepergian menantunya hanyalah drama sesaat. Namun realita mulai menghantamnya lebih keras dari yang ia bayangkan. Ladang sawah yang selama ini menjadi kebanggaannya, simbol kekuasaan ratu desa, kini berubah menjadi hamparan rumput liar yang mengering. Kekacauan tidak berhenti di sawah. Rian, sang anak bungsu, yang selama ini dimanjakan dengan uang hasil peluh Sari, mulai menunjukkan tabiat aslinya.
Tanpa aliran uang dari hasil panen yang biasanya dirampas Bu Lastri, Rian mulai kehilangan kendali. Motor baru yang dibeli dengan pengorbanan nyawa keponakannya sendiri, ini seringkali terparkir di depan tempat perjudian di pinggir kota. Uang yang seharusnya digunakan untuk merawat rumah dan kebutuhan sehari-hari justru habis di meja judi hanya dalam hitungan malam. Bu Lastri mencoba memaksa Danu untuk turun ke sawah, namun Danu hanyalah bayangan dari seorang laki-laki. Tanpa dorongan dan kekuatan Sari di sampingnya, Danu jatuh ke dalam depresi yang dalam. Ia menghabiskan hari-harinya hanya dengan menatap kosong ke arah kamar yang dulu dihuni istri dan anaknya. Ia menyadari terlalu lambat bahwa Sari bukan hanya seorang menantu, melainkan pilar yang menjaga agar rumah ini tidak runtuh. Tanpa pilar itu, kerajaan yang dibangun di atas penindasan ini mulai retak perlahan-lahan. Fitnah yang dulu disebarkan Bu Lastri kini berbalik arah. Warga desa yang mulai melihat kondisi sawah yang terbengkalai dan kelakuan Rian yang semakin menjadi-jadi, mulai berbisik-bisik dengan nada yang berbeda. Keluarga Lastri sedang menuai apa yang mereka tanam. Begitu ucap mereka di pasar. Harga diri yang selama ini diagung-agungkan Bu Lastri kini hancur berkeping-keping di bawah gunjingan warga yang dulu ia remehkan. Malam demi malam, rumah itu semakin terasa seperti penjara bagi penghuninya sendiri. Bu Lastri mulai merasakan sakit di dadanya, bukan hanya karena usia, tapi karena beban penyesalan yang mulai menghimpit. Ia melihat hartanya habis, ladangnya mati, dan anak-anaknya tidak lagi bisa diandalkan. Kerajaannya telah runtuh bukan karena serangan dari luar, tapi karena racun keserakahan yang ia siramkan sendiri di dalam akar keluarganya. Di dalam kegelapan rumahnya, Bu Lastri tersadar bahwa menantu yang dulu ia anggap sebagai beban sebenarnya adalah satu-satunya alasan mengapa ia bisa berdiri tegak. Sekarang saat nasi telah menjadi bubur, ia hanya bisa meratapi kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Sementara Sari telah melangkah jauh menuju cahaya yang baru. 2 tahun telah berlalu sejak bus antar kota itu membawa Sari pergi dari bayang-bayang masa lalunya. Di sudut sebuah kota kecil yang sedang berkembang, sebuah kedai sederhana namun bersih berdiri dengan papan nama yang tertulis rapi, Dapur Sari. Aroma masakan rumahan yang otentik menguar di udara, menarik langkah kaki para pekerja dan pelajar yang merindukan kehangatan sebuah rumah. Sari tidak lagi berdiri di bawah terik matahari sawah milik orang lain. Kini ia berdiri di atas kakinya sendiri, sebagai pemilik atas nasib dan usahanya. Di sudut kedai, seorang anak laki-laki dengan seragam sekolah yang bersih dan sepatu baru yang mengkilap sedang asik membaca buku. Tubuhnya kini tegap dan sehat. Wajahnya tidak lagi pucat karena malnutrisi. Ia adalah alasan Sari tetap berdiri meski badai mencoba merobohkannya. Kemenangan Sari bukanlah saat ia melihat rumah mertuanya runtuh, melainkan saat ia mampu memberikan kehidupan yang layak dan pendidikan bagi darah dagingnya sendiri, tanpa harus mengemis belas kasihan pada siapapun. Suatu sore sebuah surat datang dari desa. Surat itu mengabarkan tentang Danu yang kini bekerja serabutan, dan Bu Lastri yang sering sakit-sakitan. Ada permohonan tersirat di sana agar Sari kembali untuk mengurus sawah yang terbengkalai. Sari hanya tersenyum tipis. Ia melipat surat itu dan menyimpannya di laci terdalam. Ia telah memaafkan, namun ia tidak akan pernah kembali ke tempat yang pernah mencoba mematikan jiwanya. Baginya sawah itu bukan lagi warisan, melainkan pengingat akan seberapa jauh ia telah melangkah. Saat matahari terbenam di balik gedung-gedung kota, Sari menutup kedainya dengan hati yang ringan. Ia menggendeng tangan anaknya, berjalan pulang menuju rumah mungil mereka yang penuh cinta. Badai telah berlalu dan fajar yang ia nantikan selama 7 tahun, ini telah menetap selamanya di hidupnya.
Sari telah menang bukan karena ia menghancurkan orang lain, tapi karena ia berhasil membangun dirinya sendiri dari puing-puing keputusasaan. Kini di pasar desa, para istri tidak lagi hanya membicarakan kehebatan mertua atau kepasrahan pada suami. Mereka mulai berani bermimpi tentang kemandirian, tentang memiliki tabungan sendiri, dan tentang hak untuk berkata tidak pada ketidakadilan. Sosok Sari yang dulu dihina sebagai menantu durhaka, kini bertransformasi menjadi simbol harapan. Mereka menyadari bahwa realita bisa diubah, asalkan ada keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman yang menyiksa. Cerita ini bukan hanya tentang penderitaan, tapi tentang kebangkitan sebuah jiwa. Sari telah menyelesaikan bab demi bab dalam bukunya sendiri, dan ia menutupnya dengan tinta emas kesuksesan. Jejaknya mungkin akan tertutup debu, tapi semangatnya akan selalu hidup dalam setiap wanita yang berani memilih untuk berdaya. Inilah akhir dari sebuah perjalanan, sebuah tamparan bagi realita yang pahit, dan sebuah pelukan bagi mereka yang sedang berjuang. Jangan pernah menukar martabatmu dengan janji-janji kosong. Jangan pernah membiarkan kasih sayangmu menjadi alat bagi orang lain untuk menjajah jiwamu, karena pada akhirnya harta yang paling berharga bukanlah ladang yang luas atau emas yang berkilau, melainkan ketenangan batin saat melihat anak-anak kita tumbuh tanpa rasa takut. Sampai jumpa di ruang realita selanjutnya.